Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, hari ini kita akan menjelaskan mengenai cabang olahraga sepak bola. Sebelumnya di sini ada yang mengetahui apa itu sepak bola? Silahkan coba. Untuk anak-anak ada yang apakah sebelumnya udah ada yang tahu apa itu sepak bola dan bagaimana cara melakukan cabang olahraga sepak bola ini? Silahkan orang yang tahu. Tidak ada lah. Untuk sebelum saya menjelaskan apa itu sepak bola dan bagaimana cara memainkannya, untuk pelajaran yang akan dipelajari hari ini mengenai teknik dasar sepak bola, karena teknik dasar sepak bola itu sangat banyak, diantaranya passing, dribbling, shooting, heading, stopping, kemudian lemparan ke dalam. Nah, adapun untuk materi yang akan disampaikan hari ini tidak akan banyak, cukup 3 saja, yaitu passing, dribbling, dan stopping. Nah, sebelum masuk ke materi, ajar kita jelaskan dulu. Saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu cabang olahraga sepak bola dan bagaimana cara memainkan. Nah, sepak bola itu merupakan cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh 2 regu. Nah, di mana masing-masing regu beranggotakan 11 pemain, 1 pemain penjaga gawang dan 10 pemain selain penjaga gawang yang bermain di tengah lapangan. Nah, tujuan dari bermain sepak bola itu adalah mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk memenangkan pertandingan. Nah, di mana ketika sampai peluit akhir berbunyi tidak ada yang skor akhir sama atau draw, maka dilanjut dengan tambahan waktu atau adu penalti. Nah, itu sekilas mengenai penjelasan apa itu cabang olahraga sepak bola dan bagaimana cara memainkan permainan sepak bola. Nah, untuk selanjutnya masuk ke materi pembelajaran, yaitu tadi passing, dribbling, dan stopping. Adapun passing merupakan teknik atau cara untuk mengoper bola kepada teman dengan tujuan untuk menyusun serangan atau merencanakan serangan dari bawah untuk mencetak gol ke gawang lawan, ataupun untuk bertahan ketika lawan menyerang dan oleh kita ditahan dengan passing bisa juga. Jadi untuk cara melakukan passing adalah dengan kaki bagian dalam atau kaki bagian luar. Untuk cara melakukannya dengan kaki bagian dalam, di posisi badan tegak, kemudian kaki yang digunakan bagian dalam dan perkenaan bola bagian tengah bola, dan kaki kaki tumpu atau kaki kiri. Kalau misalkan akan pakai kaki kanan, kaki tumpunya kaki kiri, maka kaki kirinya, kaki tumpunya berada di samping bola dan tidak terlalu jauh, cukup 1 jengkal atau 5 jari. Nah, itu untuk yang tujuannya untuk supaya bolanya tidak melambung ke atas, karena passing ini diutamakan untuk datar di permukaan rumput, karena untuk memudahkan yang teman menerima bola. Nah, jadi itu cara melakukan passing, kemudian tujuan passing dan teknik-teknik yang harus dilakukan ketika passing. Kemudian untuk dribbling ini adalah teknik atau cara menggiring bola, mendorong bola dengan tujuan untuk membuat serangan juga, mencetak gol, terutama oleh pemain sayap. Nah, itu untuk mencetak gol, melakukan penetrasi. Nah, adapun dribbling ini ada 2 jenis. Yang pertama dribbling dengan bolanya dekat, juga dribbling bola jauh, atau disebut juga running with the ball. Nah, running with the ball ini biasanya dilakukan oleh pemain-pemain yang memiliki speed yang tinggi atau kecepatannya tinggi. Contohnya kalau di Bandung adalah Febri Haryadi, kemudian Red Butuan, Beckham Putra, seperti itu. Jadi untuk melakukan teknik dribbling bisa dilakukan dengan punggung kaki untuk bola jauh. Nah, untuk bola dekat bisa dilakukan dengan bagian dalam kaki. Nah, itu dilakukan seperti
passing tapi dekat, terus disambung disusul oleh kita passing, disusul oleh kita lari. Nah, itu adapun untuk melakukan teknik passing, untuk melakukan teknik dribbling. Nah, untuk melakukan teknik stopping, stopping dulu ya. Stopping itu adalah cara untuk mengontrol bola atau teknik mengontrol bola ketika dalam permainan. Jadi itu sangat menunjang ketika akan melakukan passing. Sebelum melakukan passing tentunya harus didahului oleh stopping atau kontrol supaya bolanya tidak liar, supaya bolanya diam dan mudah dikontrol. Ketika mau dipassing, enak passingnya, sampainya ke teman dengan tepat sasaran. Apun stopping ini ada beberapa bagian tubuh yang bisa digunakan. Yang pertama kepala, kemudian dada, bahu, kemudian paha dan kaki. Tapi paling dominan dilakukan adalah menggunakan bagian kaki. Nah, caranya itu adalah posisi badan tegak, kemudian kalau kena ke dadanya tidak ditahan tapi diikuti. Jadi ketika arah bola ke sini, kita harus mengikuti ke belakang, jadi tidak dilawan supaya tidak memantulkan bolanya jauh. Kemudian sama juga menggunakan paha, jadi tidak dilawan, seperti pegas diikuti arah bola ke bawah, diikuti. Sama juga menggunakan kaki seperti itu. Nah, jadi untuk stopping ini adalah untuk menunjang teknik-teknik seperti dribble, kemudian passing agar memudahkan mengontrol bola seperti itu. Nah, itu adapun untuk teknik-teknik yang akan diajarkan hari ini. Nah, sebelum kita ke lapangan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai teknik-teknik yang sudah saya jelaskan? Entah itu passing, entah itu dribbling, ataupun stopping. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan apa yang tidak paham, kemudian apa sih yang belum mengerti. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, langsung saja untuk langsung ke media pembelajaran yang cocok nih untuk teknik-teknik tadi. Dalam teknik dasar tadi dapat kalian pelajari di dalam berbasis Android. Berbasis Android itu apa? Satunya di zaman modern seperti ini, siswa-siswa SMP tentunya sudah pada mempunyai handphone yang canggih-canggih yang bisa diisi dengan aplikasi-aplikasi dari Play Store. Nah, di sana tuh ada aplikasi buat tutorial mengenai teknik atau cara tutorial teknik dasar bermain bola. Di antaranya tadi passing ada, dribbling ada, stopping ada. Nah, di dalamnya itu komplit sekali, dan di dalamnya itu ada nanti di akhir ada kuis. Kuis ini bertujuan untuk sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap teknik dasar yang sudah dipelajari. Nah, nanti juga bisa dipraktekkan di lapangan sendiri-sendiri. Nah, terlebih sekarang situasi seperti ini sedang pandemi, jadi di rumah masing-masing belajar, maka dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Android, maka itu akan memudahkan kalian dalam belajar. Jadi tidak mengurangi esensi belajar kalian. Dengan itu malah akan sangat bermanfaat, malah akan sangat menunjang gitu. Jika kalian susah belajar, maka dengan tutorial yang ada di dalam video itu berbasis Android itu bisa dilakukan di rumah masing-masing dan sangat mudah dilakukan, bisa di mana saja dan bisa kapan saja. Di rumah juga, di halaman rumah atau di garasi, passing ke tembok, bisa melihat tutorial yang ada di Android. Mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai teknik-teknik dasar pembelajaran hari ini mengenai teknik dasar. 3 teknik dasar dulu. Nah, untuk kedepannya kalau sudah mahir, kita bisa ditambah lagi mengenai teknik dasar yang lainnya. Untuk itu pelajari lagi di tutorial yang saya sarankan. Tutorial bisa di YouTube juga, bisa di YouTube lihat-lihat mengenai tutorial teknik dasar bermain sepak bola. 3 aja dulu, khusus 3 aja dulu yang dipelajari hari ini. Nah, cukup sekian. Bahwa bermain sepak bola itu kompleks sekali, jadi harus mempelajarinya secara rutin atau secara
berulang-ulang supaya bisa minimal mengetahui lah, mengetahui. Jadi itu cukup sekian mungkin ya dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipelajari oleh kalian semua, bisa dicerna, bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau belum ada yang paham, boleh tanyakan nanti di pertemuan selanjutnya, atau bisa pelajari sedikit demi sedikit oleh sendiri di rumahnya masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita sehat semua dalam situasi pandemi seperti ini. Terima kasih.